dadar Padang. Nah, ini akan berbagi satu resep yang menggunakan telur familiar mungkin di rumah makan Padang, dan ini tebel juga padat. Nah, rahasianya bagaimana cara memasaknya? Kita langsung aja ke cara membuatnya. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Happy cooking. Pertama, teman-teman siapkan dulu di sini wajib pakai daun bawang. Jadi banyaknya daun bawang yang dipakai ini kurang lebih 50-60 gram atau 3 batang daun bawang, iris setipis mungkin. Jadi jangan terlalu tebal, jadi biar nanti hasilnya ketika kita potong dia tidak menjadi jelek gitu. Biasanya kalau terlalu tebal nanti pas kita potong antara yang satu dengan yang satunya lagi kita potong, nanti terbawa daun bawangnya, jadi nggak bagus hasilnya. Nanti kalau udah diiris seperti ini, sisihkan dulu. Lanjut setelah itu, nah di sini rahasianya kalau yang Uni tahu itu biasanya menggunakan daun kunyit, bukan daun jeruk. Tapi kalau teman-teman mau pakai daun jeruk sih boleh-boleh aja. Cuman kalau yang versinya rumah makan Padang itu lebih sering menggunakan daun kunyit, boleh pakai 1 lembar atau 2 lembar. Jadi itu selera masing-masing aja. Atau yang memang nggak suka silahkan di skip aja daun kunyitnya atau diganti daun jeruk. Lanjut juga di sini Uni menggunakan bawang merah kurang lebih 8 siung. Dan yang khas itu sebenarnya kalau orang Padang selalu menggunakan bawang merah yang diiris untuk telur dadarnya. Jadi usahakan wajib pakai ya. Selanjutnya juga di sini seledri yang Uni pakai kurang lebih 1-2 batang seledri, nggak terlalu banyak. Lalu diiris juga. Kalau udah nanti teman-teman sisihkan. Lanjut di sini Uni pakai cabai merah keriting. Beratnya kurang lebih yang Uni pakai ini hasilnya nggak pedas, 50 gram. Jadi yang suka pedas boleh tambahkan rawit atau takarannya ditambah dari resep. 3 siung bawang putih, lalu juga kurang lebih 5 siung bawang merah, karena ini nggak sama besar ukurannya, jadi teman-teman bisa kira-kira aja. Lanjut tambahkan garam dan minyak secukupnya, dan setelah itu blender hingga halus. Jika sudah, nanti teman-teman sisihkan dulu bumbu yang telah kita blender ini. Lanjut setelah ini siapkan nanti wadah yang agak besar. Di sini wajib kalau mau hasilnya padat dan tebal. Jadi kalau memang takut amis, sebenarnya kalau udah ditambahkan bahan-bahan lain, Uni jamin nggak amis sama sekali. Jadi usahakan kalau nggak mau 2, 1 pun sebaiknya tetap pakai telur bebek. Yang Uni pakai di sini 2. Lanjut setelah itu Uni pakai 4 butir telur ayam ukurannya yang besar. Jadi kalau teman-teman yang punya putih telur, sisa putih telur di kulkas, silakan nanti tambahkan, tapi dinginkan suhu ruang dulu. Itu akan lebih bagus hasilnya. Umumnya kalau rumah makan Padang itu sering menggunakan putih telur juga. Nanti tambahkan juga merica bubuk. Ini secukupnya aja. Lanjut setelah itu teman-teman juga tambahkan di sini garam halus. Nanti boleh sebenarnya untuk bumbu halus teman-teman mau pakai kemiri sedikit boleh juga ya. Dan seterusnya tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Lalu 2 sendok makan tepung terigu. Ini pakai yang protein sedang. Jadi yang nggak mau pakai tepung beras sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman kalau pakai tepung beras itu hasilnya lebih memadat. Lanjut setelah itu nanti teman-teman bisa di mix dulu, dicampur dengan menggunakan mix aja atau dengan garpu juga nggak apa-apa, sampai nanti gumpalan-gumpalan tepungnya sampai benar-benar nggak ada lagi. Jadi sampai benar-benar halus. Jadi kalau yang nggak bisa sampai halus gitu nggak apa-apa, nanti teman-teman silakan saring aja pakai penyaring juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sampai halus, nggak ada tepung yang menggumpal lagi. Nah kalau udah seperti ini, kita lanjutkan penambahan dengan bumbu yang telah kita blender tadi. Sebenarnya ini boleh juga teman-teman tambahkan bubuk kunyit sedikit kalau mau warnanya lebih cerah, silakan aja. Kadang Uni juga pakai. Jadi nanti warnanya itu akan lebih bagus juga karena ini lumayan banyak cabai merah keritingnya, jadi Uni nggak tambahkan lagi. Lalu kalau udah rata, setelah tambah
bumbu yang dihaluskan tadi, teman-teman silakan tambahkan yang kita iris, bahan yang diiris semuanya. Jadi kalau di sini penambahan bumbu yang diiris ini semakin banyak juga, nanti hasilnya akan menjadi tebal juga. Jadi kalau makin sedikit itu akan membuat telurnya juga nanti nggak begitu tebal. Jadi banyak faktor sebenarnya di sini. Jadi kalau mengaduknya ini jangan sebentar udah rata langsung berhenti, jangan, sebaiknya biarkan dulu sedikit bawangnya pecah-pecah setelah kita iris, jadi menyatu dengan telurnya. Itu akan membuat telurnya juga nanti tidak amis. Biasanya yang bikin amis itu bumbu dengan telurnya belum merata. Jadi aduk aja dulu sebentar. Kalau udah, nanti di sini juga tambahkan kaldu bubuk jika suka, atau boleh di skip, atau mau tambahkan micin silakan tambahkan juga jika diperlukan. Nanti aduk sebentar aja setelah masuk kaldu bubuk, atau kaldu bubuknya tadi pas menambahkan garam juga nggak apa-apa. Lanjut di sini gunakan wadah, kalau sebisa mungkin punya teflon pakai teflon. Tambahkan minyaknya nggak perlu terlalu banyak ya kalau untuk ini. Lalu nanti ini goreng, gunakan di sini apinya yang paling kecil agar nanti matangnya merata, di bawahnya nggak hangus, jadi di tengahnya tetap bisa matang. Yang buat teman-teman yang nggak punya wajan seperti ini, sebenarnya nggak apa-apa pakai kuali juga, cuma mungkin ketebalannya nggak merata. Nah di sini sebaiknya jika punya 2 teflon, untuk membaliknya teman-teman gunakan teflon yang satu lagi yang ukurannya hampir sama besar. Nanti kalau udah tinggal dibalik seperti ini, jadi di bawahnya tetap nggak ada yang hangus juga nanti begitu juga sebaliknya, teman-teman putar-putar aja biar rata matangnya antara sebelah kanan dan kiri. Biasanya kadang kan api nggak sama, nanti balik lagi dengan membalikannya dengan teflon yang satu lagi ya, begitu. Jadi nanti sebenarnya gampang. Kalau nggak punya teflon silakan pakai wajan biasa aja, jadi nggak wajib sebenarnya menggunakan teflon, cuman hasilnya aja yang tidak seperti menggunakan teflon. Nah kalau udah matang semua ini sampai selesai wajib menggunakan api kecil kalau mau hasilnya bagus dan dalamnya tidak ada yang mentah. Nah seperti ini setelah kita angkat dari wajan. Lanjut setelah itu teman-teman nanti bisa pindahkan ke piring saji, tinggal dipotong-potong sesuai kebutuhan aja di sini. Setelah itu tinggal teman-teman sajikan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.